Saya kemarin sudah sempat diskusikan dengan beberapa rekan-rekan juga pengurus untuk akan mengadakan sekolah pemilih pemula. Kita sebagai pemuda tidak bisa lagi untuk terlalu tidak peduli dengan politik. Nanti ini kalau mereka pengen tahu-tahu informasi gitu soal sekolah pemilih ini nih, itu nanti mereka bisa kepoin di mana? Selamat malam, ketemu lagi di Bincang Politik. Nah, di Bincang Politik malam ini saya sudah menghadirkan Ketua Wilayah Sapma PP Provinsi Lampung, Leonardo Giovanni ya? Lazuardi. Lazuardi Giovanni, sorry salah. Ya, ini ya Ketua Wilayah Sapma PP. Ya, betul. Provinsi Lampung. Ini gimana apa nih panggilannya? Kalau kawan-kawan di Sapma itu biasanya panggil dengan sebutan Bung Geo. Bung Geo. Iya. Iya. Dari mana tadi ke sini? Dari rumah bisa jalan Lancar. lancar, alhamdulillah. Biasanya kan kalau orang Lampung ini kan suka macet ya. Iya Mbak Deni, benar. Jadi Lazuardi Giovanni, Iya. panggilannya Geo ya. Geo. Saya panggil Geo aja kali ya, biar Iya. akrab ya. Iya. Ya, jadi ini kan Sapma PP Provinsi Lampung. Boleh dikasih tahu nggak ini Sapma PP ini apa? Iya. Jadi Sapma PP ini salah satu OKP yang berdiri di bawah Badan Otonom Organisasi Pemuda Pancasila, Mbak. Nah, Sapma ini sendiri adalah sebagai lumbung pengkaderan pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar sebelum naik masuk ke tahap di Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri. Jadi kami adalah OKP dan di bawah naungan Cipayung Plus, sama dengan Cipayung Plus tuh. Gitu. Organisasi kepemudaan. Oh, OKP. Iya. Iya. Itu kalau Geo sendiri ini sudah berapa lama gabung di Sapma PP ini? Saya bergabung di Sapma PP dari tahun 2016. Pada saat itu saya menjadi anggota Sapma di pengurus cabang Lampung Utara sebelum saya di provinsi. Oh, gitu. Iya. Di provinsinya udah dari? Kalau di provinsi ya semenjak dari 2016 itu saya pengurusan saya. Oh, gitu. Sekarang sudah jadi ketua. Ya, alhamdulillah kemarin di Muswil. Baru kemarin dia. Ya, baru kemarin dikukuhkan. Iya. Nah, ini apa sih yang membuat Geo ini tertarik untuk gabung di Sapma PP? Ya, saya tertarik kalau pada saat dulu saya masih mahasiswa, banyak senior-senior di organisasi ini yang memang kita lihat sangat mumpuni ya Mbak ya. Dalam artian banyak juga senior-senior pemuda Pancasila yang hari ini namanya cukup besar di Lampung. Termasuk ada Bung Riko Menoza, kan? Kemudian ada Bung Noveris Mansubing dan senior-senior lain, dan itulah motivasi saya untuk saya gabung pada saat itu gitu loh. Dan saya lihat PP ini juga adalah organisasi yang bahkan memang tercatat sebagai organisasi tua dari zaman dulu kan, yang menjaga ideologis Pancasila itu sendiri. Gitu mungkin Mbak. Iya. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke tema aja ya. Iya. Jadi kan ini kan sebentar lagi kan bakal ada tahun 2024 ini kan Iya, betul. akan ada pemilu dan pilkada serentak ya. Iya. Ya walaupun sekarang masih 2022, tapi cepet aja Cepat nanti ya. 2 tahun itu cepet loh. Iya. Nanti Betul. tahun 2024 aja. Iya. Nah, ini Geo, gimana sih pandangan dari Geo sendiri dan Sapma PP ini mengenai pemilu dan pilkada serentak di 2024 nanti? Ya, pandangan kami sendiri tentunya saya pribadi dan mungkin ke depan yang akan kami jalankan ya akan menjaga kestabilan Mbak, bagaimana pemilu pilkada ke depan ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan, tidak seperti kemarin gitu loh. Berjalan dengan
sesuai regulasi, dengan sesuai keinginan masyarakat, masyarakat tidak terpecah belah, dan tentunya juga masyarakat hari ini terhindar dari yang namanya black campaign atau kampanye-kampanye hitam itu, Mbak. Oh iya, black campaign itu masih marak. Masih marak saja Ah, itu. iya itu susah ya kayaknya black campaign itu di minimalisir itu kayaknya. Sebenarnya tidak susah ya kalau dari perangkat kepemudaan kemudian perangkat penyelenggara pemilu itu bekerja sama untuk memberikan stimulan-stimulan dan pendidikan-pendidikan politik tuh, Mbak, sebelum pemilu dan pilkada mendatang itu. Maka itu bisa diminimalisir, dan juga kesadaran calon-calon sendiri yang tentunya harus sadar bahwasannya tidak bisa lagi dengan cara-cara demikian gitu loh, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat kita secara umum ini, khususnya di Lampung gitu. Iya. Salah satu dari black campaign itu apakah politik uang itu? Kalau menurut saya salah satu unsur SARA itu adalah salah satu black campaign tuh. Jangan pilih si A karena beliau agamanya bukan Islam, itu kan salah satu kampanye hitam juga itu. Gitu. Oh iya benar. Nah, selain black campaign ini kan juga yang masih dikhawatirkan itu adalah politik uang itu ya. Iya benar. Benar itu, Mbak. Namanya politik uang itu kan kayaknya yang orang-orang itu kayaknya seperti mereka itu tidak kehabisan cara gitu ya. Ada aja loh. Nah, gimana sih kalau dari Gio sendiri ini terkait dengan politik uang yang masih lumayan marak ini? Iya. Jadi kalau politik uang sendiri itu sebetulnya, kalau ini sudut pandang saya ya, mungkin nanti akan ada yang lebih mampu menjawab ketika narasumber itu dari Bawaslu sendiri gitu kan, gimana ini. Cuman kalau dari pandangan saya, ke depan politik uang memang tidak bisa dihindari tentunya, tapi bisa kita minimalisir, tergantung bagaimana cara-cara kita nanti untuk menjelaskan ke masyarakat. Sederhananya begini kalau saya sendiri, Mbak, kalau kepanjangan kita berpikir, ambil uangnya jangan pilih calonnya. Udah itu aja deh kira-kira gitu. Iya. Nah, gini Gio, kan kita melihat di pemilu yang sebelumnya itu kan ada lumayan banyak masalah. Iya benar. Ya salah satunya itu kekurangan SDM dan masih banyak masalah yang Iya. lainnya. Nah kalau menurut Gio sendiri itu nanti gimana sih nanti di pemilu 2024 nanti ini supaya masalah-masalah itu tidak terulang lagi? Nah itu tentunya, Mbak, kami ingin sekali gitu kan mengatakan juga kepada penyelenggara bahwasannya memang kematangan dan kesiapan dalam pemilu ke depan itu harus sangat-sangat matang, supaya nggak ada lagi kan kita lihat kejadian-kejadian seperti di pemilu 2019 itu kan, khususnya kan banyak yang meninggal penyelenggara kan, kemudian juga surat suara dan lain-lain hal yang isu yang menjadi isu 2019 itu. Saya harap kami nanti akan coba dengan Bawaslu, dengan pihak-pihak penyelenggara untuk merumuskan bagaimana cara itu untuk kita hindarkan. Kalau pandangan saya sendiri, regulasi itu yang harus diperjelas. Bagaimana sih regulasinya ke depan? Mudah-mudahan segera disosialisasikan sehingga masalah-masalah di pemilu sebelumnya itu tidak terjadi lagi, Pak. Kalau pandangan saya sendiri seperti itu. Iya, memang harus sih ya itu. Soalnya kemarin lumayan kompleks juga sih masalah Iya, di betul. pemilu yang Iya. sebelumnya itu, dan nanti di pemilu 2024 itu Lebih lagi. dikhawatirkan masalah Iya. itu bisa terulang lagi. Iya. Gitu ya. Tapi kalau berbenah itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Iya, mungkin ya. itu tadi saya bilang kan pasti sudah ada regulasi terbaru kan untuk bagaimana sistem penyelenggaraan yang lebih baik. Nah mungkin itu nanti kita lihat, mungkin penyelenggara juga sudah mensosialisasikan dan itu akan yang akan kita pelajari. Sapma sendiri akan siap berkontribusi apabila memang peran
kami sebagai OKP dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan pemilu yang akan datang gitu. Mm-mm. Oh iya. Oh berarti memang peran bukan hanya peran sama aja sih sebenarnya, peran pemuda itu juga Ya, diperlukan ya untuk menjaga betul. kestabilan politik terutama Betul. nanti menjelang pemilu 2024 nanti Betul, ya. betul. Betul sekali, betul. Mm-mm. Peran pemuda. Iya. Kalau pemuda ini bisa mengambil peran apa nanti ini kalau menurut Fatma ya untuk menjaga kestabilan politik nanti? Kalau kami sendiri, saya kemarin sudah sempat diskusikan dengan beberapa rekan-rekan juga pengurus untuk akan mengadakan sekolah pemilih pemula itu untuk pemuda, Mbak. Jadi ke depan kami juga ingin bekerja sama dengan pihak penyelenggara untuk mensosialisasikan tentang sekolah pemilih pemula itu ke daerah-daerah agar memang nanti dalam berjalannya pemilu ini ada sedikit pendidikan politik untuk kaum-kaum pemuda, khususnya pemilih-pemilih milenial yang baru saja memilih gitu, Pak. Gitu kira-kira. Wah, kapan itu ada sekolah pemilih pemulanya? Insya Allah dalam waktu dekat ini gitu. Iya. Oh, jadi sekolah pemilih pemula ini akan memberikan edukasi ya Edukasi ya betul. mengenai politik ya. Mengenai politik, mengenai pemilu, mengenai pilkada, dan ya untuk meminimalisir apa yang kita bahas di depan tadi itu, Pak. Wah, ini benar-benar menarik sekali ya. Jadi sekolah dengan sekolah pemilih pemula ini tidak ada lagi yang apa namanya itu buta politik. Iya betul. Gitu ya. Saya kemarin sudah sempat diskusikan, dan mudah-mudahan nanti waktu kami menemui pihak penyelenggara, mudah-mudahan mereka juga welcome. Kalau mereka oke, kita masuk untuk eksekusi kegiatan itu secepat mungkin, Bu. Wah, ini benar-benar menarik ya ini ya, karena memang sampai sekarang ini masih banyak sih ya kaum muda, kaum milenial itu yang benar-benar buta sama politik. Oh iya, betul. Ada juga sih dia yang sebenarnya dia udah tahu sih politik itu, dia udah tahu juga pemilu itu apa. Ya, jadi Satma PP ini kan akan mengadakan sekolah pemilih pemula ya. Ini benar-benar menarik ya. Berarti Satma PP ini benar-benar peduli dengan pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih milenial ini agar nanti ke depannya itu nggak ada lagi namanya itu yang istilahnya buta politik. Betul, gitu ya. Betul. Soalnya memang sih sampai sekarang ini masih banyak sih yang buta politik atau mereka sebenarnya udah tahu politik itu apa, pemilu apa, tapi mereka cuek gitu loh. Betul. Iya, tapi mereka cuek gitu ya, nggak peduli gitu loh. Ini gimana nih kalau dari Geo sendiri ini terhadap mereka tuh yang masih cuek, yang nggak peduli sama politik? Ya itu, ya ke depan edukasi itu yang memang harus segera tersampaikan sampai ke daerah-daerah, sampai dengan pemilih-pemilih pemula itu, karena memang kita sebagai pemuda tidak bisa lagi untuk terlalu tidak peduli dengan politik tuh, karena memang apapun yang menjadi hasil produk dari politik, produk dari pilkada itu sendiri, produk dari pemilu itu sendiri, itu menentukan masa depan kita 5 tahun mendatang. Nah, sedangkan untuk mencapai bonus demografi, maka pemuda yang hari ini dikatakan pemuda itulah yang menjadi tokoh dan peran penting ke depannya gitu, Mbak. Menurut saya. Iya sih memang. Tapi kalau Satma ini melihat nanti bakal banyak gak pemilih pemula dan calon-calon yang masih muda gitu di pemilu 2024 nanti ini? Kalau pemilih pemula itu bukan pandangan saya, mungkin memang data KPU juga kan menunjukkan kita ini ke depan itu pemilih-pemilih itu banyak di rentan 17 sampai 30 sekian tahun lah gitu pokoknya ya itu tentunya artinya banyak. Kemudian kalau gimana tadi pencalonan, calon-calon rakyat yang masih usia muda gitu. Kalau calon-calon kan mungkin yang bisa menjawab kita lihat sekarang tuh sudah mulai banyak tuh kan. Apa calon-calon yang hari ini relatif muda dan masuk kategori milenial yang sudah hampir pasti mengikuti kontestasi pemilu ke depan gitu.
Iya, jadi nanti yang para pemilih pemula ini yang masih bingung dengan pemilu, masih bingung dengan politik, mungkin nanti bisa gabung di sekolah itu ya. Wah iya sih ya, itu terbuka untuk umum, bukan hanya kader Sapma saja, tapi memang kader Sapma membuka ruang itu untuk umum, gitu Mbak. Mungkin nanti kami akan juga coba koordinasi dengan salah satu akademisi untuk menjadi pemateri, menjadi pembicara, kemudian juga kami akan coba menggait penyelenggara untuk juga sama-sama menyelenggarakan program itu sendiri tentunya, kegiatan itu sendiri. Iya, nanti ini kalau mereka pengen tahu-tahu informasi gitu soal sekolah pemilih ini nih, itu nanti mereka bisa kepoin di mana? Bisa kepoin di sosial media kita juga @sapma.pp.lampung, mungkin nanti akan di share di situ. Kemudian juga nanti di bidang humas akan update terus informasi mengenai kapan itu akan terselenggarakan gitu, ataukah di akhir tahun di bulan Desember atau nanti di awal Januari 2023 gitu. Ada syaratnya nggak kalau mau ikut itu? Mungkin rentan usia berapa atau ada syarat yang lain? Enggak, yang penting di Indonesia, Mbak. Karena memang Sapma ini plural gitu. Kita seluruh agama, seluruh suku ras gitu. Karena memang berdasarkan ideologi Pancasila. Selagi ideologinya masih Pancasila, masih boleh bergabung. Tapi kalau komunis tidak, kita bantai habis gitu. Jadi selagi masih warga negara Indonesia, masih memegang Pancasila, Ideologi Pancasila, silahkan ya bergabung. silakan ya. bergabung. Nggak komunis ya. Iya, asal dia jangan komunis ya. Ya berarti nanti kalau dia masih SMA, masih SMP mau gabung ya nggak apa-apa. Boleh gitu ya. SMA karena satuan siswa pelajar mahasiswa kan. Iya. Tapi kalau menurut Satma ini mereka-mereka ini masih belum paham politik ini, apakah karena memang edukasi politik ke mereka ini masih kurang atau gimana gitu? Ya kalau pandangan saya tentu saja memang edukasi itu kurang, karena memang sudah diedukasi pun masih kurang, apalagi tidak diedukasi gitu. Maka saya rasa edukasi itu menjadi syarat mutlak untuk memenuhi pengetahuan pemilih-pemilih pemula dan milenial itu sendiri gitu. Maka saya sepakat kalau ada yang bilang politik dilarang masuk kampus, itu menurut saya itu sudah tabu gitu loh. Justru memang pembelajaran itu harus dari kampus, dari sekolah itu sendiri. Yang tidak boleh itu adalah kampanye. Kalau kampanye baru. Tapi ketika ada edukasi yang berbobot politik, jangan antipati gitu, karena memang itulah cara-cara kita gitu untuk membuat pemilu dan pilkada ini menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, termasuk nanti edukasi itu juga bisa mengajak mereka supaya nanti di 2024 itu mereka nggak golput ya. Betul, itu salah satunya. Iya. Nah tapi selain mengajak anak muda ini biar nggak golput, itu tentunya yang udah usianya dewasa juga harus diajak ya biar mereka itu nggak golput. Itu kalau menurut Satma ini gimana sih cara mengajak mereka tuh supaya nanti yang nggak golput di 2024? Itu yang saya bilang tadi Mbak. Jadi kita harus sadar bahwasannya apapun hasil dari pemilu, pilkada itu menentukan 5 tahun arah kemana Indonesia ini ke depan, kemana Lampung ini ke depan. Maka sangat disayangkan ketika memang hak pilih dan hak suara itu tidak dipergunakan. Maka mungkin itu tadi yang akan menjadi juga sebagai program kita dalam edukasi sekolah pemilih pemula dan dewasa itu untuk mengajak mereka dan memperjelas mereka kenapa sih harus milih, kenapa sih jangan golput gitu. Iya. Dan mungkin untuk mencegah biar nggak golput itu mungkin si calon-calon wakil rakyatnya itu juga perlu dia bisa meyakinkan ya, bisa memegang komitmen gitu. Karena aku pernah dengar itu ada yang bilang ya, ngapain sih pakai nyoblos segala, milih segala, belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar gitu. Iya betul. Memang itu juga sih salah satu mungkin memang banyak
yang kayak cerita Mbak Dini tadi sendiri itu kan, itu yang mungkin menjadi alasan masyarakat untuk golput ya. Tapi tetap pada prinsipnya itu tadi kata saya, 5 tahun ke depan itu besok di pemilu, di pilkada itu menentukan arah kemana Lampung ini, Indonesia ini akan dibawa kemana, dan hak pilih mereka itu adalah hak yang benar-benar menentukan kemana arah itu ke depannya, begitu Pak. Iya, jadi untuk yang para pemilih nanti jangan golput, Jangan dan yang golput dong. para calon wakil rakyat itu juga mereka harus bisa meyakinkan, harus bisa memegang komitmen, Iya, memegang, betul. jangan cuman ngasih janji-janji aja gitu ya. Iya. Nah, Gio, balik lagi ke pemilu serentak 2024 nanti ini ya. Jadi ada salah satu pakar, pengamat lah ya, maksudnya pengamat politik, dia yang mengatakan kalau tensi politik terutama nanti karena jelang 2024 ini ya, maksudnya jelang pemilu 2024 ini tensi politik ini sudah mulai naik gitu. Nah itu gimana nih menurut pandangan Gio? Iya, mungkin betul. Karena memang pemilu di 2024 ini kan pemilu yang mungkin saja menjadi pemilu yang cukup menjadi hal baru gitu Mbak, menjadi hal yang yang sebelumnya kita tidak terfikir bakal akan menjadi serentak, ini kita mulai serentak semua. Dan menurut saya tensi tinggi itu bukan berarti masyarakat harus terpancing atau terbawa situasi dengan tensi-tensi di atas gitu ya. Masyarakat tetap stabil, tetap juga kita jauhi ya. Nah mungkin yang dimaksud tinggi, dari dulu Indonesia ini selalu dimasuki dan disisipi dengan gaya-gaya David et Impera gitu, adu domba dan lain-lain. Nah maka pandangan saya sendiri diminta untuk siapapun calon-calon ke depan untuk tidak membawa-bawa unsur masyarakat untuk menjadi teradu domba dengan apapun kampanye yang akan dilakukan nanti gitu loh. Tensi politik itu sendiri tinggi itu menurut saya itu ulah-ulah dari kandidat-kandidat sendiri, bukan dari masyarakat. Masyarakat akan stabil kalau misalnya memang ke depan para kandidat atau para caleg, para capres itu bisa menjaga komunikasi politiknya secara baik begitu. Menurut saya. Iya, dan masyarakat jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Iya, nah repotnya itu tuh kalau ada orang-orang yang dia mudah terpengaruh gitu. Oh, si A ini, si B ini, si C ini gitu. Akhirnya udahlah malas mau nyoblos dialah gitu. Nah ini masih soal pemilu 2024 nanti ya. Kalau Geo dan Sapma ini melihat ya, ada tantangan apa saja sih nanti yang akan dihadapi di pemilu 2024 nanti? Nah, kalau saya mungkin melihat ke depan itu SARA itu masih sangat ini Mbak, isu SARA itu akan masih sangat menjadi hal yang akan menjadi tantangan ke depan, bukan suku, agama, ras itu kan itu isu yang sangat-sangat menurut saya harus kita antisipasi dari awal kan, jangan sampai ke depan itu masyarakat menjadi terpengaruh sehingga mengulang lagi seperti pemilu sebelumnya kan, sampai dengan ya kita tahu sendirilah kemarin itu bagaimana ininya. Sedangkan regulasi itu sudah ada di dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan. Harapan saya ke depan itu menjadi peran pemuda juga, tentunya Sapma juga akan mencegah bagaimana itu tidak terjadi gitu dalam isu-isu SARA itu sendiri tentunya. Jadi Sapma akan mengupayakan supaya SARA itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, khususnya di Lampung gitu. Iya, memang isu SARA itu memang repot banget sih. Kalau sejauh ini apa langkah dari Sapma itu untuk menekan si isu SARA ini? Nah itu lagi-lagi
sekolah politik itu pemula itu adalah salah satu sarana itu Mbak, salah satu sarana untuk mengedukasi. Lagi-lagi edukasi itu perlu. Iya, memperlu banget sih. Edukasi itu adalah salah satu cara kita untuk mencegah dan meminimalisir seluruh tantangan-tantangan yang akan menjadi permasalahan dalam pemilu ke depan, pilkada ke depan gitu. Iya, jadi yang saya tangkap sih dari obrolan kita ini nanti di pemilu 2024 nanti ini itu nanti akan banyak sekali tantangan yang dihadapi. Iya. Dari mulai isu sara gitu, terus uang gitu. Itu kayaknya dua ini nih Iya. itu bisa berpotensi terjadi gitu ya. Terus nanti ada kemungkinan untuk golput Iya, gitu. untuk golput. Iya, jadi ya kita semua itu harus sebisa mungkin lah ya Iya. untuk bisa meminimalisir lah ya. Meminimalisir. Kalau menghilangkan mungkin agak susah ya, tapi paling Agak nggak meminimalisir supaya masalah-masalah itu jangan sampai terjadi. Betul. Mbak. Iya, Dan baik. kemudian, terakhir kesadaran untuk siapapun pemuda-pemuda, tokoh pemuda ataupun incumbent yang ke depan akan mencalonkan diri, ini menjadi hal kewajiban kita, kesadaran kita bersama untuk kita sama-sama tidak memecah belah gitu. Apapun kampanye yang dilakukan, apapun strategi yang dilakukan, itu memang harus benar-benar menjaga kestabilan masyarakat tuh. Jangan memperkeruh intinya. Ya harapan kita sih nanti di pemilu 2024 ini bisa berjalan lancar, jujur, Iya. adil gitu kan, tidak ada Harapan masalah-masalah apapun sih ya, kalau bisa ya jangan sampai gitu kan. Oke, baik Gio, sebelum kita akhirin mungkin ada yang mau Gio sampaikan? Ya, itu tadi yang disampaikan kan sesuai dengan tema kita, Mbak. Harapan saya kepada seluruh pemuda-pemuda di Lampung untuk kita buka mata, kita jangan merem politik, kita harus melek politik, karena apapun yang akan terjadi di 2024, hasil dan produk itu akan menentukan kemana arah kita nanti, kemana arah negara, kemana arah daerah kita, apakah lebih baik, apakah malah lebih mundur gitu loh. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan pemuda, khususnya pemuda di Lampung, untuk sama-sama menjadi social of control dalam pilkada dan pemilu mendatang gitu. Iya, baik Gio, terima kasih banyak ya. Iya, Gio, sama-sama Mbak atas Dini. waktunya. Sudah jauh-jauh datang ke sini dari Metro ya, tadi saya dengar ya. Iya, tulan rumah di Metro. Iya, baik ya Gio ya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Mbak Dini. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Gio. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat malam. Malam.